kekurangan atau yang tidak nyaman, mohon kami ampun maaf, karena itulah yang bisa kami laksanakan pada siang hari ini. Kemudian juga tak lupa pula kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan juga saudara-saudara yang kiranya dengan senang hati membantu kami untuk melaksanakan acara ini, baik itu membantu dari segi sumbangan yang alhamdulillah sumbangannya mencukupi untuk acara pada siang hari ini, dan juga mudah-mudahan dengan sumbangan itu termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Qarfi sebagai penyumbang untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya kita akan mendapatkan satu anugerah dari Allah hari kiamat di halau pada asraja sirajan wa auqada sirajan, dan juga menyalai lampu, ya menyala tadi lampu dipicik. Kemudian juga wala bisa jadi dan berpakaian yang bagus, yang baik, rapi. Kemudian juga mengiau kawan-kawan, artinya berseruan, cukup dah di dalamnya dan dikatakan. Kemudian harum-harum, ada harum minyak harum, bagus-bagus, tujuannya takziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasarahullah yaumal qiyamati, ujar sinin kena dihalau hari kiamat, ma'al furqatil ula minan nabiyyin, beserta rombongan orang yang pertama menuju surga, para nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita masing-masing menyumbang, baik itu sumbangan berupa duit atau tenaga membantu ataupun yang lainnya, meskipun sedikit, tidak akan sia-sia yang tersumbangkan asal niat kita benar untuk membesarkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu kita sempit, sedikit julun tausiahkan. Para bapak ibu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berkisar hanya di bulan Rabiul Awal, namun di Rabiul Awal inilah yang paling banyak orang mengadakan maulid. Gesan apa tujuannya? Untuk mengingat peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Rabiul Awal, tahun apa? Ini tahun apa lahirnya Nabi? Adalah tahun lah. Ada tahun gajah aja. Adalah tahun gajah lah. Bujurlah tahun gajah. Ada dia tulisannya tahun gajah, sudah tahu belum? Itu hanya sebutan saja, karena peristiwa itu dekat bertepatan di tahun itu peristiwa
tentara Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan berkendaraan gajah, maka disebut dengan tahun gajah karena kadada belum ngaran tahunnya Hijriah. Peristiwa Hijriah itu dihitung mulai Nabi kita hijrah ke Madinah. Nah, jadi sebelum Nabi dilahirkan ke alam dunia, perlu ringkaskan sedikit, sebelum Nabi itu dilahirkan ke alam dunia ini sudah diketahui oleh semua para nabi tentang kelahiran Nabi atas kabar daripada Allah lewat malaikat di kitab-kitab yang disebutkan, sehingga berita itu sudah tersebar dan keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah diketahui oleh semua para nabi, sehingga mereka itu menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang ini bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai orang yang beriman dengan Nabi, jadi umatnya Nabi yang paling mulia, paling sempurna, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimuliakan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Allah menginginkan kelahiran itu, terjadilah nangaran perkawinan antara dua orang tua Nabi. Siapa ngaran orang tua Nabi? Oh, di luar. Orang tua Nabi tahu lah pian ngarannya siapa? Hah? Ini kena ulun kisahkan sedikit, kena ulun takuni siapa dapat ulun beri hadiah. Tapi ingatakan lo, ini kisahnya lo. Ingat kada kisahkan? Uitan lelaki Abdullah, jangan Abdullah, apalagi Abdullah. Bibini kuitan bibini Aminah, ngatakan ngelah betakuni kena dapat. Nah, ketika dikawinakan, Allah ma'andak nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada Abdullah. Di waktu Abdullah itu belum kawin, Abdullah itu diributakan oleh perempuan-perempuan di Arab. Saking nur Nabi itu memancar kepada seluruh batang tubuh Abdullah itu, maka orang sabaratan bibini kacar hendak jadi laki sidin. Tapi Allah lang menentukan, maka ditentukanlah Allah bahwa yang mengandung nur Nabi itu adalah seorang perempuan yang sangat mulia dan tidak pernah berbuat sesuatu yang menyimpang daripada agama, terpelihara daripada yang haram, yaitu kuitan Nabi nama Aminah binti Khuwailid. Nah, kemudian setelah itu kawin, kurang lebih umur 18 tahun, imbah kawin betianan nambini Abdullah tuh kada pati lagi hargai orang, hilang dah wibawa atau keistimewaan nur Nabi itu, kada lagi pindah ke rahim Aminah. Setelah 2 bulan betianan, Abdullah itu mencari berdagang, di tengah perjalanan jatuh sakit, maka meninggallah sidin di perjalanan, lalu dipatak di satu tempat kawasan daerah Madinah. Apa ngarannya tah? Daerah Park Madinah. Ngarannya apa? An-Nabirah ngarannya. Nah, sudah stop biwatak situ. Jadi Nabi belum lahir, hanya 2 bulan ditianakan. Oleh karena itu Nabi tidak pernah melihat orang tua. Kemudian beberapa waktu berlalu, kemudian melahirkanlah Aminah. Nah, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi itu
diketahui oleh semua makhluk, disebarkan berita itu oleh Allah lewat malaikat Jibril di atas, di langit dan di bumi, sehingga mereka semua menunggu kedatangan kelahiran Nabi ke alam dunia. Setelah sampai waktunya lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah Nabi. Dengan kelahiran itulah banyak keganjilan yang disaksikan oleh mereka. Yang pertama, kelahiran Nabi itu tidak layaknya seperti manusia biasa. Beliau dilahirkan tidak di tempat yang seperti mana kita dilahirkan. Kita lahirkan di mana? Di parut, di pusat. Nah, sama berarti Nabi tidak seperti hal tersebut. Nabi antara pusat dan kemaluan. Itu di situ dilahirkan. Tidak ada tempat yang kotor bagi Nabi. Dan melahirkan Nabi, ganjilnya ketika lahir Nabi itu sujud dan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adakah orang yang lahir baca tasbih? Kalau kita ada, itu keganjilan. Kemudian dilahirkan itu juga bercahaya, keluar cahaya sampai ke negeri Sam yang diperlihatkan kepada orang yang menyaksikan. Itu keganjilan yang luar biasa sedahir. Ringkasnya itu sangat ganjil kelahiran itu. Ada terjadi orang-orang terdahulu. Terus kita ringkas, kemudian kebiasaan orang Arab itu menggaduh anak itu entah geduhakan lawan orang di desa, sekira bersih pemikirannya daripada kota. Karena di kota tuh ngalih bener, sulit untuk menggaduh anak nih sekira bersih. Lalu diupahakan ke orang kampung. Lalu diupahakan dahulu tuh ada tempat-tempat orang-orang yang bilupah menyusui. Maka terjadilah peristiwa menyusuakan Nabi. Siapa yang menyusui Nabi? Pamulaan. Pembetakon. Pamulaan nyusui Nabi siapa? Hah? Oh bu, nyusui Nabi itu pamulaan siapa? Hah? Nek kada berbunyi umatnya, umatnya menyusui lah. Adakah orang? Aminah. Hanya sebelum terjadi menyusui kepada yang berikutnya itu Suwaibah. Nah, lalu kemudian diupahakan kepada seseorang yang bernama Halimah yang berkampung di Sa'diyah ngarannya. Lalu dinisbahkan ngarannya Halimatus Sa'diyah. Nah, sekarang berapa tahun di sana? Kurang lebih 4 tahun Halimah menggaduh Rasulullah. Beliau asalnya miskin. Maka dengan adanya Rasulullah di dalam hidup Sidin, di dalam keluarga Sidin itu lebih kaya aja kita, lebih senang luar biasa berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sebagai pelajaran kita kalau hendak lebih senang di rumah hidupkan Rasulullah. Makanya Nabi mati, maksud hidup itu adalah hidupkanlah kelakuan sunnah-sunnah Rasul di dalam rumah. Seperti mana hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahyani. Itu salah satu hadis Nabi ada. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama menghidupkan aku di tempat itu. Ada katakan hadis lain, man ahya sunnati faqad ahab bani. Itu ada riwayat lain. Nah jadi ketika sudah 4 tahun berlalu, peristiwa terjadi yang sangat ganjil yang kada diketahui. Takutan Sidin karena waktu itu beberapa kali kejadian ganjil, salah satunya Sidin rahatan main lawan anak Sidin itu di gunung itu ada laki-laki yang sangat sudah dilihat yang sangat indah pakai mahkota, beberapa orang itu menangkap Sidin rahatan main, kemudian dibelah dadanya, kemudian ditukupi kembali. Itulah malaikat Jibril. Karena nang melihat itu anak Sidin bujur bukah takutan ada suah bepadah lawan Halimah lawan kuitan ading sedang ditangkap orang. Ngapa ada Sidin bukah ngapungi dulu lagi bini, ternyata sudah ada lagi malaikatnya, dan Nabi sudah berdiri tegak dengan sebagaimana mestinya. Ditanyai
benarlah ada orang tapi kada menyakiti. Nah keganjilan itu ketakutan sih lalu diserahkan bulik ke umahnya, bukan kedina lagi gaduh, tapi sidin khawatir kalau anak kurang kenapa-napa. Kembali 4 tahun seumur digaduh kuitan sidin nang bibini, kurang lebih 2 tahun setelah umur 6 tahun sidin dibawa untuk berkunjung ke keluarga laki sidin, yaitu di sidin dia dikuburakan waktu mati. Beilang ke situ untuk mengenalkan inilah makam orang tua Nabi. Setelah beilang situ pulang, ternyata ibunya lagi sakit di tengah jalan sehingga sampai ajal di situ. Maka Nabi pulang tanpa orang tua. Nabi pulang dengan pembantu, kali salah Ummu Aiman, pembantu atau salah satu dari hamba sahaya peninggalan orang tuanya yang ketika itu mengiringi. Buliklah Nabi dengan tanpa bawa orang tua. Sedihnya luar biasa, masih umur 6 tahun. Kemudian digaduh lagi oleh kakiknya. Kakik Nabi siapa? Abdul Muthalib. Kita katakan Abdul Muthalib. Kurang lebih 2 tahun, umur 8 tahun mati lagi kakiknya Abdul Muthalib. Sedihnya luar biasa Nabi. Siapa lagi nyambung gaduh? Tidak ada lagi kecuali Mama Rina dan sana kuitan, yaitu Abu Talib, ya kah? Nya Abdul kai Abu paman Abu Talib, sampai Nabi dikawinakan umur 20. Nabi kawin umur berapa? Salawi ya 25 tahun. Mengatakan tetangin itu berang sedikit 6 tahun sejarah Islam, sejarah kaitan Nabi. Nah 25 tahun kawin pertama lawan siapa? Lawan Khadijah. Ya Khadijah. Umur Khadijah berapa? 40. Seimbang kada? 25 lawan 40. Hakulna Nabi namun ikambang umur 50 banyak bibiniannya, ikam umur 20 hakon kada, tapi banyak berduit ya, nunggu mati. Nah tipsnya seorang tadi dulu mati anak mewaris dari depan pas tadi dulu seorang lah mati. Pikiran duit saya terus biar Tuhan asal berduit kada akan bisa membahagiakan kamu kalau kamu tidak punya agama. Agama itulah yang bisa membahagiakan kita meskipun dalam keadaan susah, tapi kalau Allah selalu dipegangnya tidak akan susah hidupnya. Nah Nabi mengikuti apa yang diinginkan oleh Khadijah, karena Khadijah yang melamar bukan lelakiannya. Nah atas pertimbangan keluarga kawinlah sidin. Nah bak rumah tangga sidin, bak anak berapa ekor anak Nabi? Anak Nabi berapa? Berapa? Nah Nabi jadi tahu 1, 2, 7. Nah 7 aja banyak Nabi si anaknya. Anak Nabi 6 lawan Siti Khadijah, 1 lawan bini nang lain. Jadi jumlahnya betul lalaki bertiga, bibini baam 4. Mengatakan dah nggak tahu takutnya orang umumnya orang Islam tahu kisah nang sedikit dah. Betul 7 anak Nabi. Nah paling banyak berisi anak Nabi itu Siti Khadijah. Cuma Nabi berbini banyak berapa ekor bini Nabi? Berapa? Bini Nabi berapa? Nah ada yang jawabnya. Yo siapa dapat angkat tangan? Tuh hadiahnya ambil di 1. 4. Nah 4 kada dapat hadiah. Bini Nabi berapa? Angkat tangan dulu orangnya. Yo berapa bini Nabi? 11. Bujurlah. Nah bujur aja sambil ambil hadiahnya sana situ. Itu di belakang. Tuh ada hadiahnya. Apa hadiahnya duit kan? Apa kata? Atau apakah
11 bini Nabi. Ketika Nabi masih berisi bini itu satu, Nabi tidak pernah kawin lagi. Kemudian karena Nabi itu ketika datang kada ada nang layani, maka disuruh oleh Ummu Aiman untuk kawin. Kada mau Nabi. Kecintaan Nabi lawan Khadijah itu kada kuat dibayar saking cintanya, karena perjuangan Nabi yang sangat mengharukan hanya dengan Khadijah. Harta habis. Orang yang pertama kali beriman mempercayai dengan Nabi adalah Khadijah. Semua ada di Khadijah. Pernah menangis Khadijah di pangkuan Rasulullah SAW. Bukan di pangkuan, Nabi sedang berebah di tampah Khadijah. Titik banyu mata Khadijah titis sampai ke muka Nabi. Terbangun Nabi katakan, kenapa? Kata Nabi, menangis. Apakah nyesal habis harta untuk agama Allah? Benar ya Rasul, aku menyesal. Bukan nyesal habis, tapi aku nyesal kada ada lagi berisi, hendak lagi untuk menyumbang agama Allah yang pian beri. Itulah kecintaan Khadijah dengan Rasulullah, dengan agama Allah. Pantaslah Nabi mencintai orang yang sangat memperjuangkan agama Allah dikala Nabi sedang dalam keadaan kada ada orang yang mempercayainya. Nah, setelah Khadijah itu, lalu atas izin Allah diperintahkan kawinlah dengan yang bernama Zainab bin Jahsin. Nah, setelah itu barulah yang berikutnya. Setelah itu Nabi kita mati bini berdua. Nah, kawin berikutnya kepada Hafsah atau kepada Zainab dan juga Aisyah dan seterusnya sampai 9 orang. Barulah wafat Rasulullah. Maka Nabi itu mati bini berdahulu sebelum Nabi berdua bertinggal bini 9. Itu nanjil akidatul awam majin. Antis inis watin wafatul Mustafa khuyurna fakhtartan nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun dia. Itulah akidatul awam nang hendaknya kita wajib tahu, karena itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu jadi syair orang dari hafalan 9 orang Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi? Nah, kembali kita dikisah sedikit. Ketika di dalam memperjuangkan agama untuk mentauhidkan orang di Makkah, kurang lebih 11 tahun, Pak, 13 tahun sidin di situ. Masih kada kawa secara leluasa. Akhirnya sidin kepingin ingin hijrah ke Madinah. Nah, itu karena nang waktu di Makkah tuh masih jagoan-jagoannya masih kada beriman. Siapa jagoannya di Makkah tuh? Nang sangat mapa aja kita mengrong-rong agamanya orang lain kada patiwanin itu. Siapa ngarannya? Abu Jahal. Yang kedua Abu Lahab. Yang ketiga Abu Sufyan. Bubuhan abunya aja yang paling takut. Jadi kada kau berkembang agama. Nah, lalu Rasulullah tuh berdoa ketika sesuatu tuh minta salah satu daripada orang yang sangat kuat itu agar masuk Islam. Berdoa terus dengan Allah, karena agama ini harus ada orang yang kuat. Amun kadada itu susah untuk berkembang. Kemudian terkabullah doa Nabi. Sewaktu dang sanak Sayyidina Umar ibnu Khattab masuk Islam bini itu beliau bersimpanan, karena masih Sayyidina Umar itu kada Islam bersimpanan. Ternyata ketahuan Sayyidina Umar maka dilabrak sidin, didatangi tempat Rasulullah persembunyian orang-orang yang masuk Islam. Benar kadang salah sidin masuk Islam? Benar. Sampai ke dalam bunga ada buka tinjak habis. Akhirnya ketemulah lawan dan salah sidin bujur masuk Islam. Setelah melihat dia masuk Islam, maka ditendang, dipukuli habis berdarah-darah dan salah sidin agar jangan masuk Islam, karena Sayyidina Umar itu orang yang paling keras menentang Islam.
Nah setelah itu Sayyidina Umar kenapa terlirik satu tempat dan di tempat itu ada tulisan ayat Al-Quran. Nah ketika melihat ayat Quran itu ingin mengambil tapi dihalangi oleh dangsana sin kada boleh jesin pian orang kafir masih kada boleh Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar keras juga ambil. Ternyata melihat itu dan melihat bacaan dan maknanya, luluhlah hati Sayyidina Umar Ibn Khattab, betapa ini tidak pernah didengar ayat seperti ini. Nah dibacakan ayat itu karena ingin mendengar, maka Sayyidina Umar bersyahadat di situ juga dengan Rasulullah SAW. Wah, satu mat Tuhan nurunkan hidayah bagi orang-orang yang keras karena doa Rasulullah. Jadi kayak apa aja tuh kerasnya, tetap menhandak bagus, doa jangan ditinggal. Ad-doa usilahul mu'min, berdoa itu senjatanya orang yang beriman. Jangan kada mendoakan orang-orang yang sudah melewatan batas. Doakan untuk baik, jangan doakan mati. Doakan mati kesian belum baik. Terus kemudian setelah itu lalu Sayyidina Umar turun pada rumah nuju kawan seperjuangan. Siapa yang dituju? Abu Jahal. Ini kawan yang paling akrab. Datang Abu Jahal katuk lawang napa habar, wahai Abu Jahal, itu ngarannya Amar bin Hisam. Amar bin Hisam, bukan Umar. Amar bin Hisam digelar Abu Jahal, Abu bapak yang paling bungol dari kitanya. Nah ketika itu datang napa habar, wahai Abu Jahal, taulah ikam hari ini aku sudah mengucap syahadat masuk Islam. Bungolnya Abu Jahal, maaf pak ikam maka ikam paling tentang mengalah masuk Islam. Nah betatampayan sidin kawan, artinya mana kalahi wah ini juga kita. Nah lo Islam tuh ada diisi kekuatan orang nawa wani jujur, tapi wani nang kebenaran, bukan wani membela nang salah. Tetapi perjuangan Nabi masih berat karena banyak musuh-musuh lagi nang berat. Akhirnya sampai waktunya Nabi dapat izin hijrah ke Madinah. Ringkasnya tepat hijrah itu di bulan Rabiul Awal juga. Nah ini perjalanannya lawas benar kisahnya, kita ringkas saja. Ketika di perjalanan, ketika malam itu tulak hendak ke Madinah, itu sudah persiapan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai di tengah jalan itu sidin singgah hulu nang ngarannya gua Hira, lain gua Sor, yalah gua Sor gua Hira kah? Nah gua Hira itu tempat Nabi bertahanus atau beribadah, bukan itu maksud itu gua Sor. Nah itu di Madinah, sehingga harus itu sementara untuk menenangkan karena waktu itu dikejar oleh kaum Quraisy. Terus habis itu lalu terus. Nah ketika Nabi itu lari, diberi pengumuman siapa yang bisa mendapatkan Muhammad tertangkap, terbunuh atau kadam tertangkap, diberi 10 ikung unta, 100 ekor unta. Berapa duitnya? Hadangannya berapa sikong? Hadangan 15 juta banyak kali 100 berapa, hitung surang, apalagi unta. Gonal benar. Nah habar itu tersebar. Ternyata di tengah perjalanan berita itu mencari, ada seorang yang mendengar berita itu pertama pada Rasulullah itu ada di perjalanan, maka dikejarlah, itu ngaran daksur. Dikejarnya jangan anda petakan keuntungan gitu. Sampai tengah jalan melihat lawan Nabi, lalu dia tanyakan, wahai Muhammad, nah sekarang engkau siapa yang menolong? Dan Nabi Allah, maka daksur itu gugur pedangnya. Kadakawa mendengar kalimat Allah menggetar karena kalau kalimat Allah datang dari Rasulullah. Beberapa kali sampai unta napa kudanya itu terpelosok ke tanah, ini kadakawa bangun. Akhirnya dia minta tolong dengan Nabi karena kadakawa lagi kudanya ini bangun bangkat karena terpelosok ke bawah. Wahai Muhammad tolongi Nabi, tapi jinya syarat Islam, maka Islam lah ia kali jadi membunuh Nabi. Kemudian ringkasnya sampailah ke Madinah, itu tepatnya pertama ngarannya tempat itu adalah Quba.
Maka disitulah Nabi sementara istirahat sebelum menuju tempat yang sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah, sehingga situ membangun masjid namanya Masjid Quba. Sampai sekarang ini diilangi orang. Siapa aja Nabi sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba itu, maka pahalanya sama sekali berumrah. Itulah orang pada anak Masjid Quba. Masjidnya masih ada, diabadiakan sekarang ini. Bila orang tulak haji atau umrah itu pasti menyempatkan ke situ, karena itu pahalanya gonal benar. Dan Nabi setelah sampai situ tidak berhenti, karena belum sampai tujuan, terus berjalan sampai ke kota, sampailah ke tempat yang sekarang ini Masjid Nabawi ngarannya. Disitulah Nabi berdakwah. Nah, sampai kurang lebih Nabi itu 18 bulan berdiam situ, mulailah Sidin mengatur strategi untuk membantu kaum muslimin yang lemah. Karena di Makkah itu banyak orang-orang Islam yang kuat-kuat di Islamnya, maka mudahlah untuk untuk membantu saudaranya yang sedang terhimpit di Makkah. Nah, ketika itulah mulai peperangan terjadi. Perang yang sangat besar diantaranya adalah perang Badar dan juga perang Uhud. Salah satu nang mati paman Nabi sendiri yaitu Sayyidina Hamzah yang dikuburkan di Uhud. Uhud itu gunung yang nanti Allah andak di dalam surga. Itu gunung yang ada di dunia yang bakalan akan dipindah ke surga, itu adalah gunung Uhud. Nah, setelah perangan beberapa kali perang, akhirnya sampai sudah selesai kurang lebih 10 tahun perjuangan Nabi, luar biasa menyandang perjuangan sih. Akhirnya sampailah akhir hayat Nabi pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Kanafian. Jadi 10 tahun Nabi di Madinah, sampai waktunya wafatlah Nabi 12 Rabiul Awal, sehingga selesailah perjuangan Nabi, tugas Nabi, kembali Nabi ke Hadratullah, wafat Nabi disambung oleh Khulafaur Rasyidin. Para bapak ibu jamaah sekalian, itu ringkasnya sebagian daripada sirah perjalanan hidup Nabi. Kenapa ngisahkan itu pian dalam sebuah hadis Mu'adz Mazhabal jar Nabi, zikrul anbiya'i ibadatun wa zikrus salihina kafaratun. Mengisahkan para nabi, lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nilainya ibadah bagi yang mengisahkan ataupun yang mendengarkan. Kemudian kalau wali-wali Allah dikisahkan para salihin, itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang mengisahkan dan orang-orang yang mendengarkannya. Itulah jadi dikisahkan sedikit tentang sebagian riwayat hidup Nabi. Para bapak ibu jemaah sekalian yang Allah hormati, tadi ada pertanyaan sabuting kita, ya kah? Ada lagi lah. Oh, hadiahnya ada lagi. Nah, ini saya berdebat nah. Aku teriakan saja. Nah, siapa dapat ini kan? Berapakah umur Nabi? 63. Nah, dapat ini. Angkat tangan dulu lah, angkat tangan dulu. Ayo. Kemudian tadi dikisahkan berapakah anak Nabi dari Khadijah? Angkat tangan lo bila berapa? Mana angkat mana lo? 7 6 siapa 6? Ya Ibrahim 6 ya dapat. Bukan 7, nang 7 semua dari Khadijah 6 ya. Yang dikisahkan tadi aja kisahkan. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah singgah lo ke tempat yang namanya gua apa? Ayo Binian, gua apa? Angkat tangan. Binian hah? Gua sor, ya sepakat gua sor beri itu. Binian bah. Abisakan dong itu. Yo sebutakan nama sahabat Nabi 4 orang disebut Khulafaur Rasyidin. Angkat tangan. Yo. Binian. 1 2 3
3, 4. Ya, ambil sudah. Jangan gak ditahu sahabat Nabi na 4 dah. Nah, yo, apalagi di mana Nabi dilahirkan dan di mana Nabi diwafatkan dan di mana Nabi dikuburkan. Yang angkat tangan dulu belakang depan. Yo, nang apa nang di Madinah? Ayo, dilahirkan di mana? Diwafatkan di mana? Ini mau dijawab dinto. Allah angkat tangan sih kok Allah. Ayo. Ya, di mana? Ah, lahir di mana lahir? Ada orang angkat tangan sikong aja. Nang jawab sikong aja. Yuk angkat tangan. Mana tuh sana binian sana. Nah, mana angkat tangan dari mana? Di mana dilahirkan? Kenapa nah lain jawab? Lahir di Makkah. Wafat di mana? Dikuburkan di mana? Di Madinah. Ayo terus binian bilang. Ini lakian mau sini. Ini di belakang. Ayo lakian mau di belakang. Berapakah bini Nabi ketika Nabi masih hidup? Ayo. Angkat tangan, berapa? 9. Itu 9, Nabi sudah wafat, bertinggal 9. Nabi masih hidup, bini Nabi 11. Ada kali. Ayo, ada dapat nih. Angkat tangan lu lah, angkat tangan lo. Nah. Kemudian lagi pertanyaannya lah, natakannya. Berapa tahun Nabi diangkat menjadi Rasul? Umur Nabi? Angkat tangan lo, tuh sudah binian belakang. Berapa? 40 ya, 40. Jangan salawi kawin. 40. Udah berapa kali dah? Ada lagi? Siapakah perempuan yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi? Angkat tangan. Pemberitaan, ada depan pemberitaan. Nah, orang angkat tangan. Nah, dijahitnya bisa tahu ya. Nah, dijah yang depannya. Ayo ambil setting. Ada depan. Alisnya. Ini angkat tangan dulu, angkat tangan lo. 1. Kemudian lagi Nabi pada sebelum hijrah itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isra Mi'raj tanggal berapa dan bulan berapa? Tahunnya kalau bisa lo ingat. Yo, siapa dapat angkat tangan? Angkat tangan dulu. Siapa angkat tangan sikong? Yo, lalakian nih. Ya, berapa? 27 apa? 27 kali. 27 kali. 27 jarak Rajab. Ya tuh siapa nang kepala bebelang loh. Ya, itu kepala. Ayo Ibrahim ini kan bersuara. Ayo, kendaraan apa Nabi pakai ketika Nabi Mi'raj? Ayo Ibrahim, dapat Ibrahim lah suara. Angkat tangan dulu. Apa? Ayo. Bu, raksa salah. Nabi Mi'raj pakai tangga, bukan burak. Nabi Isra pakai burak. Nabi kada naik ke langit pakai burak kada. Mi'raj naik ke langit, Isra perjalanan di bumi itu pakai burak. Salah lo paham. Genangan burak itu sampai ke langit lah. Kada burak itu hanya ingin Masjidil Aqsa ditalii di sebuah batu dekat Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke atas dengan Mi'raj ngarannya. Mi'rajnya tangga
tangga dari emas dan perak diambil dari surga. Itu kendaraan menghendak kendaraan itu tujuan dapat mati lupian, tapi syaratnya beriman, karena disebutkan di dalam kitab Ad-Dardir kalau nggak salah, setiap orang mati yang beriman rohnya akan dibawa malaikat menuju ke langit ketujuh dengan alat atau kendaraan Mi'raj tersebut. Nah, antara sang itu habis ya dah. Kemudian nah ini bertakun lagi, surah Al-Quran ada berapa dalam Quran? Angkat tangan. 114. Ayo bujur. Ayo sana nih ke suara nih. Binian, berapakah ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Quran? Ayo binian, angkat tangan. Berapa? Ayo majar. Berapa mah? Ayo. Oh binian, lakian berapa? 6.666. Ayo di situ ambil situ. Bukan di situ. Nah, kemudian habis sudah. Ada lagi? Banyak lagi. Ini habis waktunya ada. Dah waktunya sudah habis dah. Gan sini aja kita baca lo. Angin itu dibagiakannya kana, lawan lakannya. Dibagiakannya, dibagiakan kena toh, dibagiakan. Dibagiakannya kana. Cukup dah waktunya. Ini aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada semangat bagi kita. Pertama, Allah harapkan adik-adik jangan sampai kada bisa baca Al-Quran. Dimanapun belajar, jangan sampai kada belajar mengaji. Karena rugi nanti ketika sudah tua. Ulang tua, ulang pesanakan agar memperhatikan anak-anaknya jangan sampai kada mengaji. Kalau kami di sini hanya menerima orang yang datang, menang kada datang ada tahu kami lagi. Siapa yang datang anak ngaji datang ke sini, bagi orang tua yang hendak mengontrol aja datang kanannya kada kami kada tahu. Artinya bila ada yang datang kami lajari, munnya kada kami kada kawa melapor anak pian kada datang kada kawa lagi. Dulu kayak itu. Kenapa kada ketahuan baru datangnya kada ngaji kada, baru datang bulik ya datang nilai ngaji kada. Nah, jadi urusannya tuh orang tua aja perhatikan lagi. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dan sulah, dan mudah-mudahan harapan besar pada kita dengan gembiranya kita ke maulidnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, berkumpulkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Firdaus nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب اقض حاجتنا والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة بخير ولطف وعافية، واحصرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك يا الله صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في أهل والولد وطول حياة مع كمال الاستقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والحسد ورزقا باطنا واسعا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرسال وحسن آداب في الأخلاق جميعها فضلك يا بر ويا صمد وبجاه نبيك المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم.
nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa faran ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.